morning, everyone. So today we would like to have our structured class. So it is the continuation for our class, which is actually last meeting we have problem for the electronic. I mean like the electricity because I have blackout, so I cannot explain to you all the material that I want to share to you before. So for today, I would like to continue last meeting material and also the addition for this week material. So this video will be so longer than before because we will have it like for 2 meetings. So that's why all the material will be split out. Will be explained here. Okay, so to make it short for this explanation, so let we just move to the material. I will still explain to you about part of speech. So last meeting we have talked before about part of speech. Wait a minute. Okay, what we are talking is noun, adjective, and adverb. For last meeting focus. But here let we write or remind you again what we have in part of speech. Apa saja yang ada di part of speech? We have noun, and then we have noun, pronoun, we have verb, and then adverb, we have adjective, and then preposition, we have article, conjunction, and interjection. What we are talking for today, last meeting we talk about noun. Jadi selama ini taunya noun itu kata benda gitu ya. But like I've told you before, coba diubah persepsinya bahwa noun itu bukan kata benda, tapi sebenarnya sesuatu yang punya nama. Karena kalau misalnya you have your personal opinion, you say that noun itu kata benda. Nah kalau misalnya my name Badria gitu ya in a text, nah itu termasuk noun atau bukan, benda atau bukan? Ya sebenarnya kalau dilihat ya itu kan manusia bukan benda. Itulah salahnya, dan nanti your student will be confused. Nanti muridnya bingung, loh kan kata ibu noun itu kata benda, kok nama orang tuh termasuk noun gitu ya. Nah, so that's what you have to remember. The concept for noun itu harus diubah, bukan kata benda. Memang ketika di bahasa Indonesia kan kalau ditanya noun itu apa ya kata benda, tapi the concept should be different. Konsepnya dalam pikiran kalian tuh jangan mikir ya semua benda tuh noun, bukan. Tapi sesuatu yang punya nama itu adalah kata benda. Termasuk binatang. When you are saying elephant is noun. Table is noun. Badria is noun. Palembang is noun. Loh, Palembang kan kota bukan benda gitu. Nah, itulah that I want to tell to you. Kalau ditanya noun itu apa? Noun itu sesuatu yang punya nama. Jadi segala sesuatu yang kalian namain itu adalah noun. Nah, akan bingung lagi when you have these two kinds of nouns. Jadi noun itu juga ada dua. You have countable noun and uncountable noun. Countable. Jadi count itu hitung, able itu bisa, artinya yang bisa dihitung. Jadi sesuatu kata benda, sesuatu yang punya nama dan bisa kalian hitung pakai jari 1, 2, 3, maka itu countable noun. Ada juga yang uncountable noun. Penambahan kataan biasanya di dalam kata itu bermaknanya tidak. Happy, unhappy, fortunate, beruntung, tidak beruntung, unfortunate. Jadi ketika sudah menemukan kata un di depan sebuah kata itu adalah negatifnya. Berarti kalau countable bisa dihitung, uncountable tidak bisa dihitung. Nah, macam-macam kalau countable noun mudah ya, sesuatu yang bisa kalian pakai jari 1, 2, 3. Pena, 1 pen, 2 pens, 3 pens, 4 pens gitu ya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dihitung. Nah, apa saja yang termasuk uncountable nouns? Itu ada first, name of substance. Jadi nama dari how to say in bahasa, when you say substance, nama dari sesuatu gitu ya, material gitu ya. Ada materials, ada liquid, jadi ada yang padat, cair, ada gas gitu ya. Zat. In English when you say zat, jadi nama-nama dari zat yang padat, cair, gas, gitu ya.
that belongs to uncountable noun. Biasanya dia termasuk yang tidak bisa dihitung. Leather, kulit, gitu ya, water, air, butter, mentega, nggak bisa dihitung. Paper, coffee, wine, wood, air, flour, metal, bread, meat, silver, itu nggak bisa dihitung. Terus ada lagi activities and sport, dia termasuk yang uncountable. Running, gardening, snooker, swimming gitu ya, segala aktivitas dan juga olahraga itu dia termasuk uncountable noun. Swimming, football, squash, shopping, tennis, badminton. Name of subject, nama-nama pelajaran. History, physics, mathematics, law, art, music gitu ya. Language, bahasa itu juga termasuk yang uncountable noun. Russian, Greek, German, English. Ada juga abstract noun. Dia abstract noun ini tidak bisa dihitung atau termasuk dari bagian yang uncountable. Apa saja abstract noun? Abstract itu kan tidak nyata, tidak jelas, gitu ya, tidak bisa dilihat. Tapi dia termasuk noun, dia termasuk nama. Contohnya love, intelligence, poverty. Jadi cinta, kepintaran, kemiskinan, hope, harapan, advice, beauty, information, hunger itu termasuk yang noun. Terus ada lagi collective noun. Noun tapi dia merupakan sekumpulan. Ya, furniture, ya perabotan. Ya furniture itu kan banyak, ada chair, table. Nah, chair, table-nya itu bisa dihitung. Ya kan satu kursi, dua kursi. Tapi kalau nyebut perabot itu nggak bisa dihitung, nggak ada one furniture, two furniture itu nggak ada. Kalau kalian bilangnya one chair, two chair, one table, two tables, benar. Ya, accommodation, akomodasi, luggage, traffic, kemacetan nggak bisa dihitung, equipment, ya peralatan. Nah, why we learn about uncountable noun? Kenapa sih penting untuk tahu apa itu countable and uncountable noun? Karena kalau uncountable noun itu tidak boleh ditambahin s. Ya kalau misalnya dia countable, kalau dia banyak kan dia jadi harus ditambahin s. Misalnya one table, satu meja, tetap one table. Tapi ketika dua meja, si table-nya ini kan harus jadi ditambahin s. Ya two tables. Karena dia masuk ke kategori yang singular dan plural. Satu pena, one pen. Dua pena, two pens. Ya, nah tapi kalau dia yang uncountable noun itu nggak boleh ditambahin s. Jadi nggak ada yang shoppings. Ya, jadi misalnya two pen. Sorry. Two pen. Ya kan? Nah, karena kalau one pen, satu pena, cukup ditulis one pen. Gitu ya, satu pena. Nah, tapi kalau, if it is two pen, kalau penanya dua, ditambahin s kan? Nah, tapi itu tidak berlaku untuk uncountable nouns. Kalau si uncountable noun ini nggak ada ditambah s. Air mau sebanyak apapun, nggak ada kalian bilangnya waters. Salah. Karena kenapa? Karena air nggak bisa dihitung. Udara, sebanyak apapun udara, itu nggak boleh you say airs. It's only you just can say air. Dia cuma bilang air aja, nggak ada airs. Nah, ini salah. Tepungnya mau berkilo-kilo sebanyak apapun nggak boleh bilangnya flowers. Tapi cukup flower. Loh, Miss, kan kalau tepung bisa dihitung, tepung nggak bisa dihitung. Yang kalian hitung itu adalah kilonya. Ya kan? Kalian nggak bilang satu tepung, dua tepung, tiga tepung, tapi kalian bilangnya 1 kilogram of flour, 2 kilogram of flour. Jadi yang dihitung tuh kilonya. Bedain ya. Sama seperti water. Miss bisa dihitung kok, kan ada satu botol, dua botol, tiga botol. Yang dihitung botolnya, bukan airnya. So this is what you have to remember, countable and uncountable. Yeah, if you still confused with which one is belongs to countable and uncountable, actually we also can check it on our Oxford Dictionary. Jadi kalau ada yang sudah punya Oxford, ya kamus Oxford, di sana itu ada tertulis apakah si noun ini, jadi ditulis ya. Jadi misalnya leather, nanti dalam kurungnya ditulisnya n itu adalah simbol untuk noun. Nah, nanti dijelasinnya countable atau uncountable tuh ada keterangan setelah itu. Ya.
Nah, so this is why you have to know what is noun. Itu dulu yang tahu. Jadi jabatan dari setiap kata itu harus tahu, ya. Terus noun ada macam-macamnya lagi pula, ada abstrak noun, ada kolektif noun, gitu ya. Tapi kalau ini dilihat berdasarkan bisa dihitung atau tidak bisa dihitungnya. Okay, now let's see here practice. Di latihan ini coba silakan semuanya mengerjakan garis bawahi yang mana saja yang nounnya, ya. Nih, this one they say underline all the uncountable noun in the following text. Dia sebenarnya cuma nyuruh garis bawahi yang uncountable noun, tapi saya minta semua noun yang kalian temukan di sini kalian garis bawahi. Kalau countable yang bisa dihitung garisnya 1, ya. Kalau yang tidak bisa dihitung garisnya 2. Misalnya, we welcome you as a guest at the Sherwood Holiday Village and hope that you enjoy your holiday with us. Nah, di antara ini yang mana saja yang noun? Saya minta semuanya ya dicek sebagai noun. Ya, ada kata, Miss kasih contoh satu aja. Nah, village. Ya, village itu termasuk noun. Village itu apa artinya? Ya, desa gitu ya. Nah, village bisa dihitung nggak? Coba cek di kamusnya. Village bisa dihitung nggak? Sebenarnya mudahnya itu pernah nggak? Kalau bisa dihitung dia pasti ditambah s. Village with s or without s. Kalau dengan bisa ditambahin s berarti dia countable. Kalau kira-kira aneh ditambah s gitu ya, tidak pernah kalian dengar kan ada s berarti dia uncountable. Jadi nanti di garisnya 2. Nah, coba cek kira-kira dia bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. This is actually very easy if you can check it on your dictionary. Itu sebenarnya di kamus, even in your how to say Google Translate, sorry, in the Google Translate itself, you actually can check your on Google Translate. I can show you. Okay, so here in the Google Translate, there's an explanation. If it is in bahasa English to Indonesia, even if it is in bahasa Indonesia to, actually I want to open here. Kira-kira bisa nggak ya? You can check on your Google Translate or your Oxford or any dictionary. Kayaknya loading. Oke, kayaknya susah. Okay, here that I can show you. Sorry. Ya, kelihatan ya. So here in this mark, there is explanation of noun. Kita nomina. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu bukan kata benda ditulisnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu katanya nomina. Nah, nomina itu noun. Ya nih, dia tulis kalau village itu ada desa, termasuk nomina. Ya, termasuk noun. Nah, berarti dia termasuk noun di garis bawahi. Nah, pertanyaannya adalah dia bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Nah, sekarang kalian tebak kira-kira kalau village itu termasuk bisa dihitung atau tidak? Ya bisa kan? Dia tidak termasuk di salah satu di antara ini, ya kan? Dia bukan materials, bukan activities and sport, bukan subject, bukan language. Terus dia tidak abstrak, benar-benar bisa dilihat. Dia juga bukan collective noun. Ya, nah karena itu si village ini cukup satu garis aja. Ya, cukup satu garis aja karena dia merupakan countable noun. Terus ada lagi holiday. Ya, ada kata holiday. Oke, holiday itu menurut kalian countable or uncountable noun? Okay, so here we have holiday. Ya, liburan. Nah, kira-kira nih bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? For holidays, sebentar saya tunjukin nah, ya, when you check on your on your Google Translate. Okay, so we have problem here. Okay, so if you check on your Google Translate, masih nggak bisa ya. I actually want to show you for the Google Translate. Si holiday ini, liburan ini adalah nomina. Nah, kira-kira dia bisa dihitung atau tidak? Ya, bisa nggak ditambahin s holiday-nya jadi holidays? Nah, apakah liburan itu boleh ditambahin? Okay,
Saya rasa kalau countable and uncountable cukup banyak ya gitu. Nah ini ada lagi nih, the sport complex and we are available for tennis, squash, bowling, nah table tennis, and snooker itu semua noun kan. Tapi lihat di sini katanya kan kalau dia activities atau sport, aktivitas atau sport dia biasanya dia bukan yang bisa dihitung, berarti dia yang uncountable. Makanya si tenisnya kalian garis 2, squash bowlingnya kalian garis 2. Okay, this is your exercise. Jadi nanti silakan garis bawahi ya di ininya masing-masing, di bukunya masing-masing gitu ya. Or kalau misalnya you don't have book, kalau belum kalian print atau kalian tidak cetak, silakan tulis ulang si dari kata we-nya ini sampai manager di kertas rapi-rapi gitu ya. Terus nanti di garis bawahi, sudah digaris bawahi lalu difoto pakai cam scanner lalu kirimkan PDF-nya ke saya. Ya, if you don't print out the book, kalau kalian tidak cetak bukunya atau tidak print yang halaman bukunya, nggak bisa print, terus nggak bisa cetak juga bukunya, silakan tulis tangan we-nya ini sampai assist ya sampai manager ini, terus nanti silakan langsung jawab. Kalau countable di garisnya 1 di bawah, kalau uncountable garisnya 2. Lebih bagus lagi kalau pakai penanya warnanya beda gitu ya. Pakai pena warna merah, satunya pakai pena warna biru gitu ya. And then you have to take the photo and then send it to me by using our email, my email ya. Oke, untuk noun kita lanjutin. Nouns which may be uncountable or countable. Jadi ternyata ada juga noun yang bisa dua-duanya. Jadi dia bisa countable, bisa uncountable. Oke. Ini mati kayaknya. Okay, so katanya noun which may be uncountable or many nouns which are generally uncountable can also be countable in certain context. Nah, kadang-kadang nih juga si noun ini yang nggak bisa dihitung sewaktu-waktu bisa jadi countable katanya. Some nouns are countable when we talk about the substance, material, or abstract concept, but countable when we talk about one specific item. Chicken, a chicken, like, a like, stone, a stone, hope, a hope, education, an education, hair, and a hair. Jadi katanya beberapa noun yang tidak bisa dihitung, tapi ketika kita ngomongin tentang zatnya, materinya, atau konsep abstraknya, tetapi akan jadi yang bisa dihitung ketika kita ngomongin satu spesifik itemnya saja. Jadi kadang-kadang juga dia bisa jadi si countable. Contohnya education. Ya, I'm very interested in education. Ini yang uncountable, tidak bisa dihitung. Tapi ketika dalam kalimat ini dia diikuti kata a. It is important that she receives a good education. Jadi kita ngomongin satu spesifik. Kan kalau ngomongin education kan secara luas nih pendidikan. Pendidikan tuh banyak sekali kan kalau ngomongin pendidikan. Tapi kalau kalimat yang kedua ini makna pendidikannya tuh beda. Nah, maknanya itu kan lebih ke kuliah, sekolah. Ya kan karena kalimat di sini artinya apa? It is important that she receives a good education. Ini sangat penting ya untuk dia tuh untuk dapat pendidikan. Artinya itu dapat apa? Dapat sekolah kan, ikut sekolah. Nah, karena dia udah spesifik maka dia menjadi uncountable. Jadi tapi ini nggak semuanya ya. Jadi ini cuma pengecualian. Yang kedua ada there isn't much light in this room. Tidak ada cukup cahaya di ruangan ini. Nah, cahayanya itu kan macam-macam, bisa dari cahaya matahari, bisa dari cahaya lampu gitu ya. Tapi juga dia bisa is there a light in this room? Tapi light yang kedua ini dia bisa langsung ke spesifik ngomongin lampu. Apakah ada lampu di ruangan ini? Tapi kalau ngomongin lampu dia artinya dia maksud di yang countable. Okay. Next ada some nouns which are uncountable when we talk about the material, uncountable when we were refer to a specific thing. Jadi lagi-lagi ketika sudah lebih menspesifikkan ke sesuatu gitu ya, have a particular meaning as countable noun. Contohnya glass. Glass tuh kaca kan, refers to a material. Jadi kalau ngomongin materinya atau secara umum, glass itu artinya kaca. Tapi ketika kita ngomong secangkir kopi, gitu ya, cangkir itu kan biasanya dari kaca kan. So that's why when we say a glass refers to an item that we drink from which is made of glass, it does not refer to a piece of the glass.
Gelas itu kan ada dua loh maknanya, hati-hati. Kalau gelas yang artinya kaca, memang kaca itu uncountable, nggak bisa dihitung dia. Tapi ketika gelas itu bermakna cangkir, kenapa cangkir itu di bahasa Inggris kan gelas? Karena dia materialnya itu ya berasal dari kaca kan. Cangkir itu dari kaca kan, itu bedanya gelas sama cup. Ya makanya a glass of coffee, a cup of tea. Karena kita biasanya minum teh tuh pakai cup, pakai cangkir yang bukan dari kaca gitu ya. Tapi yang biasanya kan bentuknya mug itu. Nah, tapi kalau gelas itu bening. Bener-bener dari kaca. Nah, ketika ngomongin cangkirnya itu countable, bisa dihitung. Tapi when you are talking about the glass, kacanya itu masuknya di uncountable. Oke? Itu ada lagi. Paper, a paper, iron, an iron. Iron itu kan besi tuh. Tapi kalau iron setrikaan, dia that belongs to uncountable. Iron yang besinya uncountable, iron yang untuk setrikaan itu bisa countable. Ya, cloth sama a cloth. Bisa semua dua-duanya. Cloth itu pakaian, artinya kan umum tuh. Ketika kalian ngomongin bahwa pakaian itu ialah termasuk semuanya, your shirt, your trouser, your veil. Ketika ngomongin pakaian yang keseluruhan itu dia uncountable. Tapi kalau sudah spesifik, pakaian kamu tuh terlalu pendek, mungkin misalnya ya. Nah, kalau sudah maksud pakaian itu sudah merujuk ngomongin bajunya, itu boleh Pak, jadi dinyatakan uncountable. Bisa pakai itu ya, boleh ditambahin s. Nah, ini cuman nggak semua ya, ini cuman pengecualian yang kadang-kadang buat bingung. Jadi intinya ketika dia general, si uncountable yang biasanya general, si yang noun yang tidak bisa dihitung yang biasanya umum, tapi ketika dia dijadikan khusus, itu terkadang mereka bisa dinyatakan sebagai countable noun, artinya dia bisa dihitung. Gitu, ya. Okay. Some nouns which are uncountable can be counted when we refer to a particular varieties. Lagi-lagi kalau ngomongin yang spesifik ya, varietas yang spesifik. Itu contohnya wine. Wine nggak bisa dihitung. Tapi ketika sudah ngomong an excellent wine, wine yang sangat enak, yang sangat bagus, sudah spesifik kan? Udah ada penjelasan kan? Boleh jadinya ditambahin di depannya. Ini kenapa? Ini akan belajar untuk nambahin kata atau an. Itu kan sebuah tuh. Nanti setelah ini ya. Kalau tuh nggak boleh dipakai di yang uncountable. Terus ada cheese, keju. Cheese nggak bisa dihitung. Tapi ketika kalian kasih penjelasan tentang cheese itu, keju tadi, maka boleh ditambah di depannya. A strong cheese. Fruit itu termasuk yang ini ya, termasuk uncountable noun ya, karena dia termasuk yang sekelompok. Nah, collective noun. Fruit itu termasuk collective noun ya, karena dia kan kumpulan. Fruit itu kan bisa banana, apples, gitu ya. Itu kan dia kumpulan, makanya dia collective noun dan artinya dia kan uncountable, ya kan nggak bisa dihitung kan. Nah, harusnya nggak boleh ditambah nggak boleh kan sebuah gitu loh. Tapi ketika kalian sudah jelaskan bahwa a very sweet fruit, buah yang sangat manis itu boleh dia jadinya countable. Oke, terus ada ini biasanya di informal English ya, bahasa Inggris yang tidak formal, kita lewatin aja ya, jelas kalau nggak formal terserah lah gitu ya, nggak peduli grammarnya. Terus some ing form can be countable. Kadang-kadang yang ing juga bisa jadi countable, tapi lihat dia selalu ada penjelasan. A good painting, a view drawing. Nah ini yang kita mau latihan. Ketika dia countable bisa dihitung kan? Kalau yang bisa dihitung itu berarti boleh kita pakai in atau en, kan sebuah. Sebuah atau mau ditulis dua, two, three. Bisa dihitung. Ya kan? Yang bisa dihitung kan? Bisa pakai en, two, three, four, five. Tapi kalau yang tidak bisa dihitung nggak boleh ditambah Sebuah udara, nggak ada sebuah udara, ya kan? Ingat bahwa yang tidak bisa dihitung itu tidak boleh kalian tambahkan Ya, nah pertama sudah tahu yang mana yang countable and uncountable, sudah tahu atas dulu, sudah tahu yang mana saja noun yang countable, yang mana saja noun yang uncountable, gitu ya, mana noun yang bisa dihitung, ini yang tidak bisa dihitung semua, terus sudah tahu yang mana noun yang
ini ya latihannya, dilatihan dulu yang mana countable, yang mana uncountable. Lalu tahu kadang-kadang ada yang countable, uncountable bisa jadi countables karena dia sudah dikasih spesifik ya, good education, and then ada strong cheese, dikasih lagi nih sweet, strong, ada excellentnya gitu ya. Atau misalnya dia tadi dari glass jadi a glass yang maknanya bukan lagi materinya tapi sudah jadi apa namanya gelas, itu bisa jadi countable. Nah, si countable ya yang bisa dihitung itu bisa kita tambahkan atau n. Namanya saja kan bisa dihitung. Berarti boleh dong dibilang sebuah. Sebuah itu kan sama aja dengan satu, ya kan? 1, 2, 3, 4 atau n, 2, 3, 4. Tapi yang tidak bisa dihitung, yang namanya aja nggak bisa dihitung. Artinya nggak bisa dibilang 1, 2, 3. Udara kan tadi nggak bisa dihitung karena nggak bisa dibilang sebuah udara. Air, salah, an air. 2, 3. Tapi wis pernah dengar an airplane. Lah iya, bukan airnya udaranya, tapi pesawatnya beda gitu ya. So be careful. Nah, yang kalau dia uncountable nggak bisa ditulis. Oke, ini katanya write kita tulis sebuah before the nouns which are being used as countable noun. Sebelum kata benda ya, sebelum noun yang kita gunakan sebagai countable yang biasanya bisa dihitung. Beauty bisa dihitung nggak? Kecantikan. Enggak kan? Dia abstrak, nggak bisa dilihat kan? Kecantikan itu orang cantik bisa dilihat. Tapi ketika bilang kecantikan, apa? Memang ada bentuknya kecantikan itu apa? Ya ada kan? Nah makanya dia tidak bisa ditambahin karena dia termasuk yang uncountable, yang tidak bisa dihitung, yang ya, uncountable. Oke, B. Tapi beda yang kedua. Nis, ini juga beauty, tapi bisa ditambahin Kenapa? She is a real beauty. Nah, yang ini tadi penjelasannya. Karena katanya you give explanation. Jadi dikasih mana tadi? Ini gelas. Nah, when we this one, yang pertama ini ya. Nah, katanya some nouns are when we talk about the substance, material or abstract concept, but concept when we are talk about one specific item. Jadi sudah dikasihnya spesifik, sudah sangat spesifik di sini. Ada tambahan lagi kata real, ya nggak cuma beauty saja, makanya dia jadi a real beauty. Sekarang yang nomor 2, I am fortunate to have had bla 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 very good education. Bisa pakai dah. Gimana kalau yang nomor 2? Education does not just take place at school. Yang mana yang pakai yang mana yang enggak? Iya, yang nomor 2 itu sebelum kata education you have very good. Ya kan, kalian ada kata menemukan di sini very good, which means that it is more explanation. Ini yang artinya dia penjelasan lebih dalam lagi, gitu ya, lebih spesifik lagi. Gak cuma sekedar dia bilang education. Kalau dia cuma bahas education, berarti dia nggak bisa dihitung. Jadi ini jangan ditulis apa-apa. Tapi ketika dia ada penjelasan very good education, disinilah kita bisa tambahkan kata I am fortunate to have had a very good education. Tapi di sini nggak bisa kalian tulis an education. Salah. Oh iya, sama ada yang harus kalian tahu dulu ya, apa bedanya sama en. Ya. Ada sama en dulu. Kalau itu biasanya diikuti oleh huruf mati ya. Kalau en dia diikuti huruf hidup. Nanti dibahas lagi di bawah ya, tapi kayaknya ini semua. Nah, sekarang number 3. Yang mana yang tidak usah pakai yang mana pakai Katanya my eyes are very sensitive to titik-titik. Is there titik-titik in there? Yang mana yang pakai Ya, ini adalah yang bahas soal light yang ini tadi. Ya, kalau ngomongin cahaya secara keseluruhan, nggak usah pakai tapi ketika sudah bahas cahayanya itu cahaya apa? Cahaya lampu atau cahaya yang kalian sudah tahu nih. Kira-kira dia nanyain apa? Nah, makanya dipakein just like number 3. My eyes are very sensitive to light. Mata saya ini sensitif terhadap cahaya. Macam-macam kan banyak cahayanya. Makanya di sini nggak usah pakai Tapi yang nomor 2 katanya is there titik-titik light in there? Adakah
Iya, di sini kan maksudnya cahaya, di sini lampu. Adakah lampu di sana? Adakah misalnya? Apalagi justru sebenarnya yang kalau nggak punya buku lebih bagus. Kalau nggak perlu kertas ya. Kalau if you have prepare book, kalau misalnya kalian udah nyiapin buku latihan nulis itu nggak masalah, biar nggak hilang ya, nggak kececer, that's fine. Tapi tulisnya yang rapi. Terus you take the photo and then send to me. Okay? It's better you write karena biar sambil latihan. Kalau ditulis kan pasti jauh lebih ingat biasanya nih. Oke, okay? Till number 14. 15 sampai nomor 15 ya. Yang mana yang yang mana yang nggak pakai Nah, dari semuanya ini contohnya cuma ya. Nah, artinya ketika kita bahas or an itu kita bahas tentang artikel. Artikel itu kata depan. Jadi ada dua, ada indefinite article sama definite article. Sampai sini noun kita selesaiin dulu ya. Selesai ya. Yang harus diingat bahwa noun itu ada dua, ada countable, ada uncountable. Oh, pertama dulu, noun itu jangan hanya dibatasin sebagai kata benda, tapi mungkin secara luas, you better say that noun itu nama. Bisa nama orang, bisa nama benda, sesuatu yang punya nama dia pasti disebutnya noun. Ini apa namanya? Oh, ini namanya kota. Oh, ini apa namanya? Ini namanya mobil. Oh, ini apa namanya? Oh, ini namanya Badriah. Nah, that belongs to noun. Ya, jadi jangan hanya mikir bahwa noun itu kata benda. Oke. Setelah itu noun dibagi jadi dua. Ada yang countable noun, ada yang uncountable noun. Countable itu bisa dihitung. Kalau yang uncountable ada un depannya, artinya tidak bisa dihitung. Tadi ada beberapa catatan apa saja yang biasanya tidak termasuk countable. Apa tadi? Material, ya. Nih, kita ingetin lagi di atasnya ada material and then substance, ya, zat. And then activities and sports, subjects, language, abstract noun, collective noun. Ini yang biasanya adalah uncountable nouns. Tapi perlu diingat, ada catatan. Ya, catatan bahwa ada beberapa yang seharusnya dia itu uncountable, ya, tidak bisa dihitung, tapi akhirnya jadi countable dan bisa ditambahin kata apa saja, intinya di antara 5 ini gitu ya, semuanya hampir mirip. Apa kemiripannya? Ketika sudah menspesifikkan kepada sesuatu ya, or there is more explanation about that uncountable noun, it becomes countable. Jadi ketika si uncountable noun, si noun yang tidak bisa dihitung ini sudah maknanya sangat spesifik sekali, dikasih penjelasan lagi, nah itu biasanya dia berubah menjadi countable, yang artinya juga boleh ditambah an atau misalnya angka-angka lainnya di depannya. Ya, artinya bisa dihitung tuh 1 2 3 4 5-nya atau sebuah gitu ya. Nah, that belongs to noun. Ya, itu sedikit penjelasan tentang noun. Nanti you have to explore by yourself. Silakan nanti coba ditonton lebih banyak lagi video-video atau baca-baca lagi di internet what is noun gitu ya, apa itu noun, supaya bisa lebih tahu gitu ya tentang noun. Nah, the next one we have article. Tadi kan udah belajar ada tadi kan itu pasangannya adalah an. Si atau an ini dia masuk ke dalam indefinite article. Jadi artikel itu ada dua, ada indefinite article, ada definite article. Nanti setelah ini ada, nah tuh definite article. Kalau definite article itu cuma satu, the. Jadi kata depan the. Kalau kata depan yang definite itu dia yang an. Nah, bedanya si sama an ini pasti semua udah dipelajarin di sekolah gitu ya. Tapi mungkin it's little bit difference karena ada sedikit salah persepsi lagi bahwa katanya kalau an itu diikuti oleh huruf hidup. Bukan hurufnya, tapi suaranya, pronunciation-nya. Ya, ada kan kemarin kita belajar, misal ininya tulisannya h, ya, jujur, bahasa Inggrisnya jujur, honest, ya kan? Nah, kalau menurut kalian honest itu atau an?
Kan Miss kata our teacher last time in junior or senior high school diikuti oleh huruf hidup. Sedangkan ini adalah H. H itu huruf mati. Ya kan? Lah, berarti dia harusnya honest man, seorang laki-laki yang jujur. Salah. Ini coba bacanya pronunciation-nya yang benarnya adalah honest. Ya, bacanya adalah honest. Berarti A itu vowel kan, huruf hidup. Remember when we learn pronunciation, kita belajar pronunciation kemarin, vowel itu nggak cuman A, tulisan A, I, U, E, O. Banyak kan kemarin ada yang ada yang kebalik, ada yang ada yang A, ada yang O-nya setengah, ada O-nya penuh, ada O-nya bulat gitu ya. Nah, that's a lot of vowels. Nah, ini bacanya bukan H, pakai H depannya, bukan honest, tapi bacanya kan A, honest. Walaupun hurufnya huruf mati, tapi bacanya huruf hidup, ya kan, bacanya jadi vowel, makanya bukan tapi di sininya harusnya en. Ya, jadi an honest man. Jadi ditulisnya en, bukan Jadi jangan ketukar-tukar lagi antara en sama gitu ya. Ini katanya or en, we use before consonant sound. Jadi kita pakai sebelum suara huruf mati. Makanya di sini sounds, bukan letter, bukan huruf. Ya, and then an before vowel sounds. Kita nulis an sebelum suara vowel, huruf hidup. Ya, a uniform. Lihat, ini memang hurufnya huruf hidup U. Tapi kan bacanya U nih kan, pronunciation-nya lambang fonetik simbolnya ini kan U. Jadi a uniform. Ini memang hurufnya huruf hidup, tapi kan bacanya U. European, depannya Y kan jadinya bacanya, makanya jadinya Nah, ini MP, an MP. M itu kan hurufnya huruf hidup, Miss, tapi kan bacanya M. Depannya kan. Makanya bilangnya an MP. L plate. Jadi ininya an L plate. Karena bacanya kan L, depannya. So that's be careful. Oke, jadi hati-hati antara sama an. Ya, jadi nanti ketika ngajar di SMP, ketika ngajar di SMA gitu ya, especially when you are teaching on in junior high school or senior high school, elementary school or junior high school, they will have this material. Jadi belajar ya. Jadi jangan lagi guru bahasa Inggris salah sama en. Yang dilihat bukan hurufnya ya nak, itu jelasin, tapi cara bacanya, suaranya. Kalau suaranya huruf hidup pakai en, kalau suaranya huruf mati pakainya Okay? And then we can use the indefinite article before singular countable nouns. Kapan saja kita pakai sama en? Pertama katanya kita pakai kalau ngomongin singular countable nouns. Jadi noun kata benda, countable yang bisa dihitung dan dia singular, cuma satu. Jadi kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya hanya satu. We can use it before uncountable noun. Kita tidak bisa pakai tadi kan kalau untuk yang uncountable noun, yang latihan ini tadi ya. Sesuatu yang nggak bisa dihitung nggak boleh ditambahin di depannya, kecuali yang ada tadi ya penjelasan kalau misalnya dia lebih detail ya tadi. Ini yang latihan di atasnya tadi. Nah, katanya we use the indefinite article when we referring to one thing but it is not one in particular. Ya, kalau satu ya ini contohnya a banana. When we refer to something for the first time. Kalau kita mau jelasin sesuatu untuk pertama kalinya. Nah, nanti pas yang kedua kalinya itu akan berubah si ini menjadi the. Disinilah kita akan belajar definite article. Jadi kalau misalnya di awal sudah pakai selanjutnya nggak usah lagi pakai tapi cukup bilang the. Nah, jadi contohnya, there is a man at the door. Ada seorang laki-laki di pintu. I think it's the man from the garage. Saya pikir itu laki-laki yang dari garasi. Jadi nggak usah lagi I think it's a man from the garage. Salah. Jadi there is a man at the door. I think it's the man from the garage. Karena sudah cukup di sini ya, seorang laki-laki.
Nah, ketika yang keduanya kita pakai the karena kita menjelaskan laki-laki yang sama di depannya ini. Nanti kita belajar di penggunaan yang the-nya ini, ya. Biasanya katanya after to be and have got when we are describing someone or something. Biasanya setelah dari to be atau dari kata have got gitu ya, terus kita mendeskripsikan seseorang itu biasanya ditambahin di depannya. Oke, with a unit of measurement. Biasanya kalau hitung-hitungan berat, jumlah, waktu, biasanya di depannya ditambahin ya. A kilo, 3 times a day, 3 kali sehari, once a week, 1 kali seminggu, a kilo, sekilo gitu. Jadi berat, jumlah gitu ya, waktu itu biasanya ditambahin di depannya kalau ngitungnya cuma 1 hari. Atau in exclamation, biasanya kalau kata seru gitu ya, mau menekankan sesuatu, kata seruan yang bahagia atau misalnya yang buruk sekalipun biasanya ditambahin nih, what a lovely day. Ya, betapa hari yang sangat gitu ya, menyenangkan. Karena di ngomongin harinya itu ya hari itu aja gitu loh. Nah, sekarang this is what we have for definite article yang the. Ya, jadi ini yang the. Jadi belajar the-nya ini. Next we have definite article the. Jadi ini sebenarnya udah masuk ke materi meeting sini gitu ya. Kita pelan-pelan aja ya, walaupun dikit dapatnya tapi paham. Ada artikel the. The itu nggak ada arti sama sekali, tapi harus dituliskan. Makanya kita sering the book gitu ya. Nah, maksudnya kenapa sih ditambahin the padahal nggak ada artinya dalam bahasa Inggris? Nah, kapan saja the ini dipakai katanya. We can use the definite article. Jadi the termasuk artikel yang definite ya, termasuk dari definite article sebelum singular and plural countable nouns. Ya, ingat kalau indefinite tadi sama n tuh cuma boleh singular, cuma boleh yang kalau hitungannya satu aja. Tapi ketika dia ada yang pluralnya juga bisa dihitung dan bahkan ada uncountable-nya, itu paling aman pakai the. Jadi boleh dipakai singular, boleh dipakai plural, boleh dipakai countable, boleh dipakai uncountable. Itu kalau yang the. Ya, beda dari yang sama n tadi. Nah, kapan saja kita pakai the? Pertama katanya, we use it when we are referring to a specific things or things. Jadi kalau kita mau menjelaskan sesuatu yang spesifik, baik thing-nya satu gitu ya, atau things-nya banyak, barangnya sesuatunya itu satu atau banyak. Jadi kalau ngomongin sudah spesifik sekali yang satu itu, hanya gedung nih. Kalau ngomongin building di Palembang banyak kan. Tapi ketika spesifik sudah gedung-gedung yang ada di Jalan Sudirman, makanya ditambahin the depannya. Makanya kalau yang paling tadi buildings in Palembang, kalau yang ininya kalau mau spesifik lagi the building in Sudirman Street. Jadi gedung-gedung di Sudirman. Nah, biasanya ketika sudah benar-benar ngomongin sesuatu spesifiknya ditambahin the di situ. Nih, makanya contohnya when the content, the people next door have invited us round for a drink. Jadi orang-orang di pintu sebelah, gitu ya, maksudnya itu tetangga sebelah telah mengundang kita untuk minum-minum sekeliling ini. Nah, maksudnya orangnya ini udah tahu nih, siapa orangnya mana nih? Oh, orang yang di pintu sebelah, artinya orang tetangga sebelah. Jadi dia benar-benar kalau ngomongin sesuatu yang spesifik. Bukan cuma sekedar people. Kalau people kan banyak. Tapi kalau ngomongin orang yang tinggal di kamar sebelah, itu kan spesifik kan. Makanya dia ditambahin the di depannya. Okay? And then I'll wear the dress I bought last week. Saya pakai baju yang saya beli minggu lalu. Kalau cuma bilangnya dress, banyak. Tapi kalau bilangnya the dress I bought last week, baju yang mana nih? Benar-benar spesifik harus dijelasin. Oh, baju yang aku tuh belinya kemarin di pasar. Dan misalnya. Nah, itu ditambahin kata the di depannya. Jadi the ini merujuk kepada sesuatu yang sangat spesifik. Makanya dipakai. First one, itu yang pertama. Terus yang kedua katanya, when something is referred for a second time and therefore become specific. Ketika ngomongin sesuatu untuk kedua kalinya. Nah, akhirnya kan dia sudah jadi spesifik kan.
Contohnya, they've got a boy and a girl. The girls at university now. Mereka punya anak. Oke, saya lanjutkan. Ini next video. Selanjutnya tadi sampai when something is referred ya to for a second time and therefore become specific. Nah, jadi ketika dia ngomongin sesuatu sudah untuk kedua kalinya. Pertama dia ngomongkan a boy and a girl. Sudah dikasih tahunya dulu nih, mereka punya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Nah, yang perempuan berarti kan sudah ngejelasin untuk kedua kalinya kan ngomongin perempuan ini, makanya keduanya pakai the. Gitu ya. Yang ketiga katanya when we refer to a particular place, person, animal or thing and the speaker and listener know which one is are being referred to. Jadi ketika ngomongin tempat tertentu, orang tertentu atau binatang atau segala sesuatu yang diantara orang yang lagi ngobrolnya ini ya, yang lagi ngomong satu sama lainnya ini atau misalnya yang nulis ataupun yang bacanya itu ngerti gitu ya, tahu satu sama lain yang diomongin itu apa. Nah, cukup pakai the. The window cleaners here. Pembersih kacanya di sini. Nah, orang yang ngomong sama yang dengernya itu tahu kan orang yang mana. I think your keys are in the kitchen. Saya pikir kuncimu ada di dapur. Nah, yang dapur yang diomongin itu antara satu dengan orang lain itu tahu. Nah, the man that you like. Laki-laki yang kamu suka. The man comes now. Nah, cowok itu datang lah. Nah, yang cowok yang diomongin itu kan yang denger sama yang ngomongnya itu tahu satu sama lain. Makanya ditambahin the di situ. Itulah fungsi the. And then when there is only one. Ketika cuman di dunia ini ada satu-satunya itu cuman itu aja, makanya pakai the. The world, the sun, the weather, the American Civil War. Jadi segala sesuatu yang cuman ada satu di dunia ini itu pakainya the depannya. Ya, terus ada before some collective noun refers to a whole group of people, including name of nationalities or political parties or groups. Jadi untuk collective noun ya tadi ya, noun yang merupakan kumpulan. Ya, yang kumpulan dari sekelompok orang termasuk nasionalismenya, partai politiknya atau grupnya itu dipakai in the British, the public, the Italians, orang-orang Itali gitu ya, the army, the conservative, the management, the police, the electorate, the government, the fire brigade gitu ya. And then we have before some adjective, sebelum adjective to refer to the group in general. Biasanya sebelum adjective, tapi makna adjektifnya ini tuh noun. Nah, gimana lagi gitu? Maksudnya gini, rich itu kan kaya, tapi kan maksudnya di sini tuh orangnya, orang-orang kaya, grup orang-orang kaya. So that's why we put the di situ. The rich, the poor, the unemployed, the disabled. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang nganggur, orang-orang yang disabilitas itu dipakai in the. Karena kita ngomongin sekelompok orang gitu ya. Memang kelompok orang ini dinamainnya pakai adjektif sifat, ialah kaya, miskin gitu ya. So that's why we put the word the there. And then before parts of the day, sebelum bagian-bagian dari hari. Makanya selalu morning itu nggak ada in morning, tapi selalu ada in the morning. Afternoon itu selalu ada the-nya, in the afternoon. The evening itu ada the-nya gitu ya, ada the evening. Karena setiap bagian dari hari itu harus ditambahin the di depannya. Okay, the next one ada lagi katanya before names of ships. Sebelum nama kapal, newspaper, magazine, some names of musical groups, dia selalu pakai the. The National Union of Teachers, the Daily Mirror, the Economist, the Berlin, ya, Sumatera Express, gitu ya. We use the before superlative and ordinals. Nah, nanti mungkin pernah dengar ya komparatif superlatif yang lebih cantik, paling cantik. Nah, paling gitu ya ketika you say beautiful, more beautiful, the most beautiful. Jadi the itu ada kewajiban ketika kalian pakai superlatif. Nanti belajar di grammar yang untuk komparatif superlatif ya. And then before names of musical instrument. Untuk sebelum nulis instrumen-instrumen musik itu biasanya depannya ditulis the ya, the piano. The last one before names of sea, sebelum nama laut, rivers, group of island, kumpulan dari pulau-pulau gitu ya. Biasanya ditulis di situ. The Atlantic Ocean, the River Nile, the Himalaya, the Sahara, ya, the Sumatra Island, the Kalimantan Island. So we put the word the there. Ya, itu untuk yang the. Tapi ingat bahwa the ini sendiri cara bacanya ada dua. Ya, the sama di. Ya. The itu kalau diikuti oleh suara yang consonant, tapi dia jadi bacanya di ketika diikuti oleh suara yang vowels.
Sama kayak ini nih. Atlantic Ocean. You say A ya, Atlantic A. Makanya ini bukan the tapi the Atlantic Ocean. Tapi beda dengan yang ini kan river, depannya R kan, makanya ininya bacanya the River Nile. Okay? This one, Isle of Wight. Jadi kan bacanya kan A, Isle, makanya the-nya itu dibaca jadi D. Okay, so actually you have another way. Ada satu lagi zero article, itu artinya no article. Jadi si kata ini tidak perlu tidak perlu an, tidak perlu the. Ya, and here we have some notes. Di sini ada catatan, ya. Kalau dia tidak perlu zero article nih kan. Kalau singular satu bisa dihitung, nounnya definite bisa pakai the. Kalau yang indefinite-nya or an. Kalau singular yang uncountable noun the, tapi kalau yang indefinite-nya itu zero article. Kalau dia plural noun ya dia zero article. Sebenarnya gini aja, zero itu ingetin aja kalau kalian tuh nggak perlu pakai nggak perlu pakai n, nggak perlu pakai the. Jadi dia sekedar kalimat biasa saja. Ya, nih langsung aja. Penggunaan zero article artinya nol ya, tanpa ditambahin the en itu adalah satu proper noun. Ya, proper noun itu apa? Coba nanti cari lagi. Ada jenis noun namanya proper. Ya, jadi memang berbentuk apa ya? Gimana ngomongnya tuh? Sebentar. How to say in bahasa Indonesia? Tadi ada abstrak noun, ada kolektif noun, ada proper noun. Nah, kalau proper noun ada common noun gitu ya. Kalau proper noun itu lebih spesifik. Jadi ngomongin sesuatu yang benar-benar spesifik. Paris, Palembang gitu ya. Itu nggak usah pakai nggak pernah kan dengar kata Palembang, de Palembang karena dia udah spesifik. Proper noun nggak perlu pakai apa-apa. Meals, makanan. Kalau mainnya breakfast, dinner, lunch nggak usah pakai and de lagi. With school, class, college, university, and bla bla bla. Nah, normal use-nya nggak pakai or an, nggak usah pakai atau de. By juga nggak ada, by train, by bicycle nggak usah pakai de. Next or last, next week nggak ada next the week gitu ya, salah. Last week cukup langsung aja last week, nggak ada last the week. Sebenarnya kalau yang zero artikel nggak usah terlalu dibingungin, intinya kalau nggak perlu di antara dua yang tadi berarti tulis di sini, berarti nggak usah ditulis ya. Coba practice to A-nya dikerjakan latihan 2A. Yang 2A ini silakan tulis apakah dia perlu pakai en atau de. Tadi number 1 until number 20 ya, nomor 1 sampai nomor 20. Okay, so that will be your exercise. Okay, so I think that's all for our material. So jadi nanti latihannya dikerjakan. Yang ini sama ya, tulis tangan ya. Kalau ini katanya complete the sentence with an or the. Jadi ini apakah pakai pakai an atau pakai the ya? Sama. Kalau misalnya sudah di print enak tinggal tulis atau an atau the. Tapi kalau nggak punya bukunya atau belum kalian print, silakan tulis tangan ya and di foto lalu kirimkan ke saya ya. I do really sorry because we actually this meeting is actually 2 meetings, jadi makanya videonya ini pasti panjang sekali ya. I hope that you don't feel bored but I hope that you can learn it. Nanti sebenarnya penjelasan saya nggak cukup sih gitu ya, jadi silakan coba explore by yourself, di-explore sendiri tentang noun sama artikel. Baru 2 kita nih belajar noun sama artikel. Ya, nanti kita bahas lagi part of speech yang lainnya ya. Okay, that's all for what I want to explain to you. So thank you very much for watching my video and see you on next week. And I do really sorry, like I've told you before, that I uploaded so late. Yeah. So thank you very much and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Bye.